Udah dari 10 tahun lalu, mereka memakzulkan Pak Jokowi, bilang kan gak berhasil bang, kan kasihan. Sampai Pak Jokowi pulang, aman-aman aja. Pak Prabowo itu mau mengantar sampai kediaman. Hanya Pak Jokowi berkeras, loh, Mas Bobo itu udah presiden. Kalau Pak Jokowi mau bikin laporan, masuk penjara semua ini bang. Iya. Ini kan delik aduan gitu loh. Betul. Bukan kau hebat, tidak ada kau hebat, kau mah penipu, ya kan? Sorry bang, ya kan? Jokowi itu mengatakan Pak Prabowo akan lebih baik dari beliau. Itu Anda. Itu malah yang diharapkan Pak Jokowi ya. Lihat aja, Pak Prabowo ini lebih hebat nanti dari saya. Itu pengakuan Pak Jokowi. 20 Oktober sore itu sampai sekarang kan beliau ada di Solo ya. Iya. Nah kita pengen tahu ini apa aja sih kegiatan Pak Jokowi sehari-hari di Solo? Apa hanya di rumah aja atau bahkan banyak menerima tamu ya? Iya. Menerima tamu-tamu penting malah bahkan dari negara-negara juga datang. Artinya kan beliau ternyata nggak hanya sekedar tinggal duduk ya kan, menemani cucu atau bersama Ibu Iriana. Nah mungkin Bung Silver bisa menceritakan aktivitas sehari Pak Jokowi sejak tidak lagi menjadi presiden. Semenjak tanggal 20 Oktober ya, tentunya beliau pulang dari Halim menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Kebetulan saya ikut menjemput ya, bersama ada Pak Kapolda, terus Pak Pangdam, sama PJ Gubernur Jawa Tengah, termasuk dengan Mas Andi Gani dan Mas Eko Sulistyo. Nah, kita jemput di bandara, terus kita bersama Bapak waktu itu kan diarak sampai ke rumah dari jam 5 sore itu sampai rumah mungkin hampir jam 9 gitu. Ada 3,5 jam, hampir 4 jam lah. Sampai di rumah, kebetulan teman-teman yang lain berpikir bahwa Bapak akan istirahat. Ternyata enggak, Bapak masih menerima tamu. Jadi nggak ada capeknya. Iya. Saya ingat itu sampai terakhir, saya mungkin yang menemani terakhir sebelum Bapak tutup pintu jam 12. Hari itu? Iya. Saya juga waktu itu dipanggil ketemu Bapak itu yang terakhir ya. Sebelumnya ketemu kawan-kawan ada calon gubernur, calon bupati ataupun tokoh-tokoh yang lainnya. Nah waktu itu saya sebenarnya juga sudah mau pulang ke hotel karena udah capek kan. Tapi karena penuh sesak dari bandara sampai depan rumah itu full, kita jalan aja susah. Iya. Jadi mau cari makan juga susah kan, aku cari makan sebenarnya. Oh ternyata ada makanan di depan. Iya. Ya kan, ada orang main gamelan, ada orang putar lagu, pokoknya rame deh itu masyarakat. Ada yang menyiapkan makanan. Ya udah saya cari makanan, terus nggak lama mungkin Bapak tahu saya ada di depan atau mungkin tanya-tanya, ya saya dipanggil, ya ngobrol intinya bahwa Bapak mau istirahat dulu selama seminggu. Terus Bapak bilang waktu itu Pak Prabowo maunya itu nganterin Bapak sampai ke Solo bang. Tapi Pak Jokowi berkeras tuh Pak Prabowo. Pak Jokowi juga berkeras nggak mau. Akhirnya Pak Prabowo menugaskan Pak Kapolri dan Panglima TNI mengantarkan. Setelah itu beliau pulang sampai di rumah juga bersama saya. Hanya mereka masih ngobrol di dalam, ya saya cari makan bang. Nah, setelah mereka pulang kembali ke Jakarta, setelah Bapak menerima beberapa tamu, mungkin saya yang terakhir. Saya rasa saya yang paling terakhir. Nah, di situ Bapak bicara ya mengenai mau istirahat dulu seminggu. Tapi kemarin kan Pak Prabowo ketemu tuh. Ya, 2 hari yang lalu. Nah itu Bapak juga ngomong, Mas nanti Pak Prabowo ada mau ketemu saya. Gitu. Mas Silver ada apa yang mau disampaikan? Oke. Ya, saya bilang ya itu Pak masalah lingkungan hidup, masalah tanah-tanah rakyat, dan Pak Jokowi juga atau masalah keadilan hukum. Pak Jokowi juga concern di situ. Termasuk juga gebrakan Pak Prabowo yang sekarang lagi gencar-gencarnya pemberantasan korupsi itu. Iya. Dibicarakan juga. Iya. Jadi Pak Jokowi bilang bahwa beliau tetap akan memberikan masukan sepanjang diminta. Tapi beliau juga tetap mendengar keluhan masyarakat. Jadi memang waktu yang pas pulang itu masih ada beberapa masyarakat yang menurut saya yang mencari keadilan atas kasus hukum atau kasus tanah-tanahnya. Nah, itu diterima Presiden. Bahkan Presiden ngomong nanti beliau bilang, Mas Silver nanti bantu saya ya untuk masalah tanah-tanah masyarakat atau keadilan, karena saya juga seorang advokat, seorang lawyer, dan Bapak tahu itu selama ini saya mengurusi masalah-masalah ketidakadilan hukum dan tanah-tanah rakyat, tambang, investasi bodong dan sebagainya. Bapak bilang nanti bantu ya, Mas Silver, nanti jalan sama saya juga katanya gitu. Ya intinya bahwa Presiden Jokowi itu hanya beliau bilang, tapi saya juga nanti sebenarnya nggak enak juga, takutnya kelebihan gitu. Orang menyangka Pak Jokowi mau cawe-cawe atau apa gitu. Ya, masih cawe-cawe ya. Dan nggak enak sama Pak Prabowo. Tapi satu hal lagi, Bang,
bahwa selama ini kan orang menuduh Pak Jokowi akan menjadi ketua partai. Iya, iya. Akan mendirikan partai. One Team Press. Tapi kan selama ini yang saya bicara dengan Pak Jokowi bahwa beliau akan pulang ke Solo terjadi, Bang. Ya, jadi selama ini kan orang banyak memberikan framing negatif. Pak Jokowi, wah setelah ini beliau akan jadi ketua Dewan One Team Press lah, masuk di Golkar lah, mengambil alih PDIP lah. Bahkan yang saya fitnah-fitnahan itu yang saya bilang tadi ya, kayak dulu ada, ya saya ngomong aja kayak Rocky Gerung gitu kan, makanya saya agak marah sama dia kan. Dia memfitnah Pak Jokowi itu iri hati. Ini di ILC-nya Bang Karni Ilyas. Iya, yang pernah hampir ribut itu ya. Bukan saya gak ribut, dia yang kabur, Bang. Karena dia memfitnah, dia membohongi rakyat ini, membohongi kita semua, Bang. Ini orang manipulatif sekali, ya. Jadi dia bilang Pak Jokowi itu iri hati dengan Pak SBY dan Bu Mega karena nggak punya partai, maka mau ngambil alih PDIP sama Golkar. Ini kan tuduhan-tuduhan yang fitnah yang jelas-jelas membahayakan sekali ini orang ini, Bang, gitu loh. Nah, terus dia bilang Pak Jokowi bersama Mas Gibran dan Jan Etes yang baru umur 10 tahun itu akan menguasai IKN, Bang. Ya kan? Jadi dia udah tahu masa depan orang, terus tahu hati orang nih. Oh, ini iri hati kan. Emang makanya saya tanya dia kan, kamu tuh Tuhan atau paranormal? Dia nggak bisa jawab, dia kabur, dia bilang saya onderdil, Bang. Nah, makanya tuduhan-tuduhan ini, Bang, orang yang sebenarnya mereka tidak mengenal Pak Jokowi, yang kesehariannya kan nggak tahu, tapi mereka lebih Jokowi dari Jokowi atau lebih Prabowo dari Prabowo gitu loh, Pak Prabowo, ya kan? Hanya ngomong-ngomong aja gitu di mana gitu tanpa dasar, tanpa membangun suatu ini ya, Bang, suatu bangunan kebenaran gitu. Iya, iya. Yang makanya saya di mana-mana selalu melawan orang-orang ini, Bang, karena mereka tidak punya dasar gitu loh, Bang, mengatakan bahwa Pak Jokowi melanggar undang-undang, Gibran juga di MK. Itu kan nggak pernah terbukti, Bang. Secara hukum ya, secara konstitusi. Kita bernegara bukan berdasarkan asumsi, opini atau framing. Nah, itu, Bang. Makanya saya bilang tadi, Bang, Pak Jokowi ngomong di luaran bahwa beliau akan pulang ke Solo. Dan itu terjadi. Ya. Dan beliau ngomong ke saya juga waktu bulan, ya sebelum pelantikan presiden lah, habis pemenangan itu kan saya tanya, Bapak bagaimana? Saya bilang, Pak, Sekjen PBB, enggak, aku mau pulang dulu katanya. Dan memang kejadian, Bang. Jadi selama ini orang bilang Pak Jokowi mau 3 periode, perpanjangan. Ini omong kosong semua, Bang. Udah terbukti sekarang ya kan? Dan memang terbukti kan? Dan saya satu orang di Republik ini yang mengatakan kebenaran. Untuk apa? Bukan saya bilang tadi untuk apa? Jabatan atau bukan. Ini untuk kebenaran, untuk anak cucu kita, Bang. Anak cucu saya juga, gitu loh. Ya kan? Jadi gini, kita boleh berpolitik, ya kan? Ya kan? Tapi dengan cara jangan membuat framing opini atau menghancurkan karakter orang. Harus kebenaran, Bang, gitu loh. Politik ini kita harus bangun yang sehat lah, ya kan? Nah, jadi saya lihat kawan-kawan ini kan kembali lagi, Bang, ya kan? Udah dari 10 tahun lalu, mereka memaksulkan Pak Jokowi, bilang kan gak berhasil, Bang, kan kasihan. Sampai Pak Jokowi pulang, aman-aman aja. Tapi mereka mencoba ada demo lagi. Saya bilang ini sakit ini manusia-manusia. Sebelum sampai ke demo itu tadi ada yang menarik ceritanya Bang Sylvester. Pada saat 20 Oktober setelah lepas pisah sambut ya di istana, tadi diceritakan sebenarnya Pak Prabowo juga ingin mengantar langsung. Nah, kemudian tiba-tiba kan akhirnya nggak jadi. Kemudian Presiden menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengantarkan sampai ke kediaman. Ya kan begitu. Nah, tapi tiba-tiba rame di sosmed. Ada seorang tokoh media nggak begitu ya, wah tuh Pak Jokowi nebeng dengan TNI AU kan gitu ya, kan gitu. Nah itu sebenarnya dari yang kita lihat sama-sama itu fitnah lagi atau disinformasi barangkali ya, kok dibilang nebeng dengan TNI AU. Kasihan ya, orang kadang-kadang hatinya udah jelek, udah busuk, jadi apapun yang dilakukan itu salah gitu. Jadi kasihan. Jadi sebenarnya ceritanya Pak Jokowi itu lebih gila lagi. Ini menurut pengakuan Pak Jokowi ya, waktu saya malam itu di rumah kediaman, Pak Prabowo itu mau mengantar sampai kediaman. Hanya Pak Jokowi berkeras, loh, Mas Bobo itu udah presiden. ini Pak Jokowi ngomong sendiri. Nah, jadi akhirnya Pak Prabowo menugaskan Panglima TNI dan Pak Kapolri. Jadi dan ketika sudah selesai, kan ketika ditanya oleh media, ketika Panglima dan Kapolri mau balik lagi ke Jakarta, kami ditugaskan, dan itu memang pernyataan dari 2 petinggi itu kan. Memang ditugaskan oleh Presiden ya. Ya namanya dikawal oleh 7 atau 8 pesawat tempur kan, pesawat TNI AU itu. Iya, jadi intinya ini perintah Presiden ya, udah pergi aja impeachment Presiden. Artinya itu bukan nebeng ya kan. Pak Jokowi itu maunya naik Citylink awalnya. Ya, salah satu maskapai lah. Tapi sama Pak Prabowo disiapkan
itu ya, di pesawat. Solo. Nah, artinya kan Kalau boleh memang tahu, kegiatan Pak Jokowi selain menerima tamu apa aja Ustaz Fatah hari-harinya? ya kalau yang saya tahu di sana itu bahkan Pak Jokowi itu saya pernah sama teman-teman itu diterima pagi jam 9. Oh, pagi. Pagi-pagi udah. Terus beliau pergi makan lah. Ya, terus hari ini presiden itu ke Jakarta. Saya baru dapat info. Pak Jokowi Ya. sedang di Jakarta. Hari ini kemungkinan sudah landing di Bandara Soekarno-Hatta tadi ya. Hanya beberapa agendanya ya saya belum tahu persis. Tapi intinya juga ada beberapa saya kemarin ngomong sama ajudan, ada calon gubernur NTT Melki Lakalena juga mau menghadap presiden bersama saya gitu. Saya sudah sampaikan, hanya mungkin karena hari ini beliau lagi di Jakarta, ya belum tahu nih agendanya apa aja. Nah, ini juga mungkin terkait kedatangan Pak Jokowi pertama kalinya ke Jakarta lagi setelah terakhir tanggal 20 Oktober di Solo itu. Kita mendengar bahwa ada sejumlah cagup-cagup ya dari yang sedang berkontestasi di pilkada ini meminta beliau sebagai anggaplah juru kampanye ya kan, misalnya di Jawa Tengah, di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan mungkin juga Sumatera Utara gitu ya. Nah, itu dikomunikasikan atau diminta pendapat juga nggak ke Bung Sofal untuk atau setidaknya nanti temanin saya? Ya presiden ada cerita waktu itu terakhir ya, yang saya lupa tanggal berapa saya ke sana. Presiden mengatakan bahwa ada yang minta, tapi dia masih berpikir, bahkan kayaknya nggak menurut beliau. Tapi kalau mau bertemu silaturahmi, terbuka, gitu. beliau akan menerima. Intinya itu. Berarti Pak Jokowi nggak bersedia untuk dijadikan sebagai vote gather atau juru kampanye? Iya, benar. Meskipun itu bagian dari Kim Plus. Iya. Kira-kira pertimbangan beliau apa, Pak? Iya kan gini, kayak kemarin aja kan saya orang yang minta presiden berkampanye untuk Prabowo Gibran. Karena itu kan memang dimungkinkan oleh undang-undang pemilu kita. Tapi tidak Ya, dilakukan itu. Tidak dilakukan gitu loh. Padahal kan undang-undang pemilu itu mengatakan presiden boleh berkampanye sepanjang ambil cuti dan juga tidak menggunakan fasilitas negara. Itu pun tidak dilakukan. Ya kembali lagi saya pikir daripada polemik ya kan, ya mungkin presiden hanya menerima atau makan sama ya calon-calon yang menurut presiden juga bagus untuk masyarakat daerah setempat ya. Jadi hanya menerima calon gubernur yang sedang berkontestasi, mungkin minta arahan barangkali seperti itu aja ya, untuk sebagai ada di panggung untuk ikut memberikan dukungan ke cagup-cagup, nggak seperti itu ya. Nah, kayak kemarin tuh kalau nggak salah tapi waktu penerimaan itu ada di Banten itu Bu siapa namanya Airin ya dari Golkar. waktu itu sama-sama dengan saya menjemput Pak Jokowi di bandara. Oh. Ya, terus yang kedua ada yang Jawa Tengah ini siapa namanya yang polisi Pak Lutfi. Terus kemarin lagi ada Pak Ridwan Kamil datang ke Solo, dan juga calon gubernur Sumatera Selatan Anda juga datang. Terus kawan juga. Jadi intinya ya Pak Jokowi mereka minta restu ya, namanya orang mau ketemu minta restu ya. Ya sebagai orang yang lebih senior ya kan, ya beliau pasti akan menerima gitu. Siapapun cakup akan diterima atau akan diberikan restu oleh Pak Jokowi kalau memang mereka ingin bertemu. Ya, saya pikir yang menurut Pak Jokowi mungkin bagus lah. Ya. Masalahnya kan di Jakarta itu kan semuanya teman ini ya kan. Ya. Ridwan Kamil teman. Itu kebetulan kan memang itu pasangan dari Kim Plus. Ya. Nah, dengan Pak Pramono ya kan teman juga ya kan. Nah, kalau misalnya di Jakarta hari-hari ini atau mungkin besok juga kemudian Pramono ingin bertemu Bapak, bagaimana? Ya bisa saja. Ada masalah ya? Ada masalah. Tidak akan membuat nanti pemilih bingung loh. Pak Jokowi kok juga dukung Pramono kan begitu nanti. Persepsinya begitu. Ya, tapi otomatis sih Pak Jokowi juga akan melihat Pak Prabowo ya, dalam hal ini kan yang didukung Pak Prabowo Ridwan Kamil kan. Iya. Walaupun berkawan Pak Prabowo atau Pak Jokowi berkawan sama Bang siapa namanya Pramono, tapi kan secara politik kan mereka mendukungnya Pak Ridwan Kamil gitu. Intinya itu. Oke. Nah, selama di Solo kemarin itu, ini mungkin Bang Sofata juga tahu. Kemarin kalau nggak salah ada demo emak-emak gitu ya kan, yang rame, yang kita lihat dari video itu, bahkan polisi pun kewalahan ya kan. Ya benar. Memprotes rumah hadiah negara kepada mantan presiden. Ya kan, dengan orasi yang pokoknya bahasanya seram lah kalau kita dengar ya kan. Nah itu gimana respon Bapak dan warga Solo maksud saya atas tindakan yang demo ya dengan cara-cara seperti itu? Ya kalau menurut saya sih ini bukan kita nih anti kritik ya, tapi korelasinya tuh nggak ada gitu loh. Dan menurut saya sih ini orang yang sakit jiwanya menahun Bang, karena setelah kita telusuri mereka ini udah dari zaman 2014 nggak suka sama Pak Jokowi. Oh. Iya, emak-emaknya itu dan mereka kan nggak banyak, kemarin hanya 200 kalau nggak salah ya, 200 orang. Tapi kan tidak mencerminkan mayoritas rakyat Indonesia, karena
Kalau saya lihat waktu kemarin tanggal 20 Oktober, memang gini Bang, orang yang pembenci Pak Jokowi ini, pemerintah ini memang ada, tapi nggak signifikan. Dan mereka kebanyakan demo ya 200 orang, 100 orang, nggak sampai banyak sekali. Terus di media sosial itu aja, satu kolam itu mereka semua. Tapi kalau kita lihat kenyataan di dunia nyata, Bang, ya Abang bisa bayangkan kemarin bagaimana pelepasan Prabowo pelepasan Pak Jokowi dan penyambutan Pak Prabowo di Jakarta. Kan manusia begini Bang, nggak dibayar itu. Otomatis nggak dibayar. Terus waktu di Solo Bang, itu gila. Oh ya, Iya, sampai macet hampir 4 jam. Jadi bayangkan, ya kita mau bayangkan ini ratusan ribu jutaan orang dengan hanya 200 orang ini yang sakit hatinya udah menahun Bang. iya. Ya saya tahu lah, mereka ini udah dari zaman dulu, udah 2014. Kan mereka ngomong sendiri, mereka pendukung Pak Prabowo. Iya. 2014, 2019. Terus so what gitu loh. Kan lu dukung Pak Prabowo, lu nggak menang. Ya kan? Iya. Apa? Maksudnya kan dia ngomong, oh Pak Prabowo kami mendukung. Terus apa kamu punya sumbangsi untuk kemenangan Pak Prabowo? Nggak ada kan? Iya. Nah, kemarin mereka mendukung Anies 2024 melawan Prabowo. Tapi sekarang Pak Prabowo tolonglah begini, jangan pergi ke ke mantan presiden yang bikin utang banyak lah apa segala. Ya kamu kan harus belajar dong. Utang Indonesia itu bukan dibikin oleh Pak Jokowi, tapi disetujui oleh DPR. Gitu loh. Utang kita ini Bang, ini harus kita kasih tahu. Makanya Bu Menteri Keuangan itu yang lebih tahu, kalian itu jangan so tahu, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Bahwa utang kita ini kalau menurut Undang-Undang Kementerian Keuangan ini masih batas toleransi karena di bawah 40% Bang. Kita nggak boleh utang kita itu lebih dari 60% dari PDB kita gitu loh. Sedangkan utang Singapura, Thailand, Malaysia itu di atas 60%. Kita baru 38% terakhir. Amerika itu utangnya 100% dari PDB-nya dia. Jepang malah 200%. Jepang 200%. Jadi udahlah, ini kan orang-orang yang tidak ngerti apa-apa, hanya karena memang penyakit hati gitu loh Bang. Yang memang bukan jadi acuan kita untuk berbangsa bernegara, aja kan kadang-kadang membodohi rakyat kita gitu loh. Salah satu, dan itu diulang-ulang oleh para emak-emak itu ya. Alasan mereka untuk memprotes hadiah dari negara itu yang rumah yang di Colomadu apa ya itu? Colomadu itu bahwa itu hadiah rumah dari negara untuk mantan presiden itu bagi presiden yang turunnya secara terhormat kan begitu ya. Nah sementara kan Pak Jokowi turunnya tidak secara terhormat karena bla 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 bla. Itu bagaimana itu ada klaim-klaim seperti itu? Sebenarnya kan kalau publik di sosmed itu mendengar tanpa informasi yang jelas kan bisa terhasut ya kan? Ya Bang, jadi gini Bang, kan harus biasanya kan dulu kalau zaman kita sebelum revisi undang-undang mengenai MPR itu ya kan harus pertanggungjawaban di depan MPR. Sekarang kan udah nggak ada, ya kan? Dan memang tidak ada masalah Pak Jokowi turun secara baik-baik. Waktu kemarin di gedung DPR MPR juga tidak ada segala macam keberatan atau dari siapapun, ya secara baik-baik normally gitu loh. Bahkan Pak Jokowi sukses gitu loh. Sukses dalam hal pertumbuhan ekonomi kita bagus di atas 5%, inflasi kita turun di bawah 2%. Terus Bang, kita punya demokrasi, ya kan? Mereka bilang demokrasi kita indeksnya turun, ya kan? Terkungkung. Apanya kalian seenak-enaknya maki-maki orang, fitnah-fitnah orang nggak apa-apa kok, nggak dipenjara. Terus kalian memfitnah Pak Jokowi selama ini nih satu persatu nih, kata Rocky Gerung, dia bilang, oh nggak bisa tuh aku siapa bilang Pak Jokowi nggak mau bikin laporan buat lu, karena lu nothing gitu loh Bang. Kalau Pak Jokowi mau bikin laporan masuk penjara semua ini Bang. Iya. Ini kan delik aduan gitu loh. Bukan kau hebat, tidak ada kau hebat, kau mah penipu, ya kan? Sorry Bang, ya kan? Manipulatif, manusia yang bikin hoax Bang. Beda lah dengan presiden yang diakui dunia Pak Jokowi ini, gitu loh. Yang punya prestasi macam-macam, membangun segala macam, kita punya infrastruktur Bang. Terus membuat diplomasi luar negeri kita, akhirnya kita dihargai. Feedbacknya Pak Jokowi di mana-mana bisa mendatangkan investasi, ya kan? Ekonomi kita berjalan bagus. Terus beliau juga meletakkan dasar-dasar daripada good government and good governance, Bang, ya kan? Beliau melakukan hal-hal yang tentunya nanti untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ini lebih gampang gitu loh. Jadi kalau demo-demo dan propaganda ini terus dilakukan oleh sebenarnya orangnya itu terus itu aja. Itu akan mempengaruhi soliditas atau hubungan yang sudah sangat baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kan target mereka kan sebenarnya membuat hubungan antara tokoh kita ini menjadi pecah dan patah kan gitu ya. Ya maunya mereka sebegitu Bang. Kan udah gagal mau impeachment Bang, menjatuhkan Pak Jokowi dari 2014 nih Bang. Sampai kemarin Pak Jokowi tanggal 20 selesai, sampai hari ini juga masih kan. Nggak bisa-bisa, ya kan? Kan stres sendiri orang ini, hatinya, penyakit hatinya kan.
Terus ya kedepannya pastinya mereka akan mau menghancurkan hubungan Pak Jokowi dengan Mas Gibran, tentu dengan Pak Jokowi. Tapi kalau menurut saya sih susah, karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini udah seperti orang jatuh cinta ya kalau menurut saya. Mereka saling respect, saling menghargai. Bahkan kemarin Bang, terus terang aja, Pak Jokowi itu mengatakan Pak Prabowo akan lebih baik dari beliau. Itu ada. Itu malah yang diharapkan Pak Jokowi ya. Lihat aja Pak Prabowo ini lebih hebat nanti dari saya. Itu pengakuan Pak Jokowi.